Saya kuliah di jurusan pemerintahan, yang artinya saya harus menulis banyak makalah. Saat mahasiswa menulis makalah, alur kerjanya kira-kira seperti ini, seperti di video, gambar video. Mungkin mulainya perlahan, tapi cukup banyak dikerjakan dalam minggu pertengahan, yang disusul hari-hari berat selanjutnya. Dan saya mau bekerja seperti itu. Itulah rencananya. Saya akan bersiap-siap, lalu kemudian tugas makalah itu tiba, dan kira-kira inilah yang saya lakukan, seperti gambar di video. Itu terjadi di setiap tugas makalah. Lalu saya dihadapkan pada skripsi 90 halaman yang harusnya dikerjakan selama setahun. Saya tahu untuk tugas seperti itu, alur kerja saya tidak akan berhasil jika saya menyusun rencana dan memutuskan bahwa saya harus melakukannya seperti ini. Saya akan memulai dengan santai, sedikit berat di bulan pertengahan, dan di akhir saya akan tancap gas seperti tangga kecil. Tapi sesuatu yang lucu terjadi. Bulan-bulan pertama itu ia hanya datang begitu saja. Saya tidak melakukan apa-apa. Jadi kami membuat rencana kedua. Lalu bulan-bulan pertengahan itu juga pergi begitu saja, dan tidak ada yang benar-benar saya tulis. Dan sampailah di bulan-bulan terakhir, lalu 2 bulan menjadi sebulan, lalu jadi 2 minggu. Suatu hari saya terbangun dengan hanya 3 hari sebelum batas waktu. Masih belum menulis apa-apa, maka saya melakukan satu-satunya yang bisa saya lakukan, yaitu menulis 90 halaman selama 72 jam, tidak hanya begadang semalam. Dan ini tidak seharusnya dilakukan seperti manusia normal lainnya. Berlari menuju kampus, dan saya mengira semuanya sudah berakhir. Tapi seminggu kemudian saya ditelepon dari kampus. Katanya, "Ini tim Urban?" Jawab saya, "Iya." Lalu jawabnya, "Kita perlu membicarakan skripsimu." Jawab saya, "Oke." Katanya, "Ini tulisan terbaik yang pernah kami lihat." Tetapi hal itu tidak terjadi. Skripsi saya sangat-sangat buruk. Saya hanya ingin menikmati saat dimana kalian semua berpikir bahwa pria ini luar biasa. Tapi tidak, skripsi saya sangat-sangat buruk. Sekarang saya seorang penulis blog. Saya menulis blog Wait But Why, dan beberapa tahun lalu saya memutuskan untuk menulis tentang penundaan. Kelakuan saya membingungkan bahwa orang-orang yang tidak suka menunda, dan saya ingin menjelaskan bahwa orang-orang di seluruh dunia apa yang terjadi di kepala para penunda dan mengapa kami seperti ini. Saya punya sebuah pemikiran bahwa otak seorang penunda sesungguhnya berbeda dengan otak orang lain. Untuk mengujinya, saya menemukan lab MRI yang mengizinkan saya memindai otak saya dan otak orang yang sudah teruji tidak suka menunda. Jadi saya bisa membandingkan. Saya membawa hasilnya supaya Anda bisa lihat. Saya ingin Anda perhatikan baik-baik supaya Anda bisa menemukan perbedaannya. Saya tahu Anda tidak terlatih sebagai ahli otak. Meski tidak begitu ketar, tapi coba lihat dulu. Ini otak seorang yang tidak suka menunda, seperti di gambar. Lalu ini otak saya, seperti di gambar 3. Ada perbedaannya? Keduanya punya keputusan logis. Tapi di otak penunda ada monyet kepuasan instan
Nah, apa artinya ini bagi penunda? Artinya segalanya baik-baik saja sampai ini terjadi. Membuat keputusan yang logis akan membuat keputusan yang logis untuk melakukan sesuatu yang produktif. Tapi Simai tidak suka berencana. Maka ia mengambil alih kendali dan berkata, "Ayo baca seluruh halaman Wikipedia tentang skandal Nancy." Karena aku tiba-tiba ingat itu. Lalu kita akan mengecek kulkas, siapa tahu ada yang baru sejak 10 menit lalu. Lalu kita akan menjelajah YouTube, mulai dari video Richard Feynman tentang magnet dan lalu nanti kebelakangan kita akan nonton video wawancara dengan Ibu Justin Bieber. Ini akan makan waktu cukup lama, jadi kita benar-benar tidak punya waktu untuk bekerja hari ini. Maaf. Apa yang terjadi di sini? Monyet kepuasan instan bukan oknum yang Anda inginkan. Memegang kendali, ia hidup sepenuhnya di masa kini, tidak punya memori masa lalu, tidak punya masa depan, dan hanya peduli akan dua hal, gampang dan menyenangkan. Di dunia hewan itu tidak apa-apa. Jika Anda seekor anjing yang hidupnya hanya melakukan hal-hal gampang dan menyenangkan, Anda sukses besar. Dan bagi si monyet, manusia hanya sesama hewan dari spesies lain. Kita perlu cukup tidur, cukup makan, dan berkembang biak melahirkan generasi baru yang di zaman purba mungkin bisa diterima. Tapi mungkin Anda sadar bahwa kalau ini bukan lagi zaman purba, kita hidup dalam peradaban maju, dan Simai tidak tahu itu. Karena itu kita punya oknum di sisi pembuat keputusan logis yang memberi kita kemampuan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan hewan lain. Kita bisa membayangkan bahwa melihat gambar besarnya, berencana jangka panjang, dan semua itu dipertimbangkan oleh pembuat keputusan logis agar kita mengerjakan saat ini yang masuk akal. Terkadang masuk akal melakukan hal yang gampang dan menyenangkan, seperti saat makan malam, tidur, atau menikmati waktu senggang. Di sanalah adalah kesamaan. Kadang mereka saling setuju, tapi di lain waktu lebih masuk akal. Melakukannya sesuatu yang lebih sulit dan kurang menyenangkan untuk tujuan jangka panjang. Disitulah terjadi konflik. Bagi para penunda, konflik itu biasanya berakhir sehingga ia menghabiskan banyak waktu di zona jingga ini, tempat gampang dan menyenangkan yang sepenuhnya di luar lingkaran masuk akal. Saya menyebutnya taman yang Anda para menunda tahu betul. Di sini aktivitas bersantai terjadi ketika Anda harusnya tidak sedang bersantai. Kesenangan yang Anda dapatkan di sini sebenarnya tidak menyenangkan karena bukan hak Anda. Udaranya penuh dengan rasa bersalah, rasa takut, cemas, benci pada diri sendiri. Semua dirasakan oleh para penunda. Pertanyaannya dalam situasi ini, ketika si monyet memegang kendali, bagaimana penunda bisa pindah ke zona biru, tempat yang tidak begitu nyaman, tapi tempat di mana hal-hal penting terjadi. Ternyata para penunda punya malaikat pelindung yang selalu melihat dan menjaganya di saat-saat tergelapnya, yang disebut monster panik.
Monster panik ini seringnya tidur, tapi tiba-tiba terbangun ketika batas waktu sudah mendekat, atau ada ancaman dipermalukan mengerikan lainnya, bencana karir, dan yang penting dia adalah satu-satunya yang ditakuti si monyet. Belakangan dia menjadi sangat relevan dalam hidup saya karena orang-orang menghubungi saya sekitar 6 bulan lalu dan mengundang saya berbicara di TED. Tentu saya mengiyakan. Saya selalu bermimpi untuk sudah pernah berbicara di panggung TED. Tapi di tengah-tengah kegembiraan saya, pembuat keputusan logis memikirkan hal ini. Katanya, apa kita tahu apa yang baru saja kita setujui? Apa kita paham betul apa yang akan terjadi di masa depan? Kita harus mulai menyiapkannya sekarang. Dan semuanya berkata, saya sangat setuju, tapi buka dulu Google Earth. Perbesar India Selatan sekitar 60 meter di atas permukaan tanah. Terus telusuri hingga bagian paling utara selama 2,5 jam agar kita bisa lebih memahami India. Itu yang kami lakukan. 6 bulan menjadi 4 bulan, lalu 2 bulan, dan akhirnya 1 bulan. Lalu TED mengumumkan daftar pembicara. Saya membuka situsnya dan di sanalah wajah saya balik menatap saya. Tebak siapa yang terbangun? Si monster panik mulai menggila, dan beberapa detik kemudian seluruh sistem kacau. Semua ingat dia takut pada monster panik, kabur dan ke atas pohon, dan akhirnya pembuat keputusan logis memegang kendali dan saya bisa mulai menyusun materi. Nah, monster panik menjelaskan semua jenis kegilaan para penunda, seperti bagaimana saya yang dalam 2 minggu tidak bisa menulis kalimat pembukaan makalah, secara ajaib memperoleh etos kerja luar biasa untuk begadang semalaman dan menulis 8 halaman. Dalam situs ini dengan 3 pemerannya, inilah sistem para penunda. Tidak cantik tapi pada akhirnya berhasil. Inilah yang saya tulis di blog beberapa tahun lalu. Setelah posting blog itu, saya takjub melihat responnya. Saya menerima ribuan email dari beragam orang dari seluruh penjuru dunia dengan beragam profesi, perawat, bank, mahasiswa S3. Semua isi surat mereka sama. Saya juga punya masalah ini, tapi yang mencengangkan adalah perbedaan besar antara tulisan ringan saya dan masalah berat yang digambarkan email mereka. Mereka menulis dengan rasa frustasi yang sangat dalam tentang akibat penundaan dalam hidup mereka, tentang apa yang dilakukan si monyet. Saya memikirkannya dan berkata, jika sistem penundaan ini berhasil, lalu apa yang salah? Mengapa orang-orang begitu terpuruk? Ternyata ada 2 jenis penundaan. Semua yang saya bicarakan tadi, ada batas waktu. Dampak penundaan dibatasi dalam jangka pendek karena monster panik ikut terjadi, tapi ada yang terjadi pada situasi di mana tidak ada batas waktu. Jadi kalau Anda ingin karir yang perlu Anda mulai diri sendiri di bidang seni, bidang usaha, awalnya tidak ada batas waktu karena tidak ada yang terjadi. Tidak sampai Anda keluar dan bekerja keras dan mendorongnya dan bergerak maju,
ada hal penting juga di luar karir Anda yang tidak punya batas waktu, seperti bertemu keluarga atau berolahraga dan menjaga kesehatan, membangun hubungan Anda atau memutuskan hubungan buruk. Dan satu-satunya cara menunda melakukan pekerjaan berat dalam masa panik itu bermasalah, karena dalam semua situasi tanpa batas waktu ini, monster tidak muncul. Ia tidak ada alasan, sehingga dampak penundaan tidak terbatas dan bisa terus berpanjang selamanya. Dan penundaan jangka panjang ini lebih tidak terlihat dan lebih jarang dibiarkan daripada penundaan jangka pendek yang lebih. Penundaan ini biasanya dialami secara pribadi masing-masing. Ini bisa jadi penyebab ketidakbahagiaan dan penyesalan besar. Saya pikir itulah kenapa mereka mengirim email, karena mereka berada di situasi buruk, bukan karena mereka terdesak untuk menyelesaikan hal itu, tapi karena penundaan jangka panjang membuat mereka terkadang menonton hidup mereka sendiri. Mereka frustasi bukan karena tidak bisa meraih mimpi mereka, tapi karena mereka bahkan tidak bisa memulai mengejarnya. Ketika saya membaca email itu, saya mendapatkan sedikit ilham bahwa menurut saya tidak ada orang yang tidak menunda. Benar, menurut saya Anda semua adalah penunda. Mungkin Anda tidak sekaca seperti beberapa orang di antara kita, dan beberapa dari Anda mungkin tahu bacaan. Tapi ingat, trik terlicik si monyet adalah ketika tidak ada batas waktu. Saya menunjukkan satu hal terakhir. Saya menyebutnya kalender kehidupan, satu kotak untuk setiap minggu selama 90 tahun kehidupan. Kotaknya tidak begitu banyak, terutama karena kita telah memilih memakai dan perlu mengamati dan memahami kalender itu. Kita perlu memikirkan tentang apa yang sesungguhnya kita tunda, karena setiap orang yang menunda sesuatu dalam hidupnya. Kita perlu mewaspadai melihat kepuasan instan. Itu tugas kita semua. Dan karena tidak banyak lagi kotak yang tersisa, itu tugas yang harus kita lakukan. Ya mungkin bukan hari ini, tapi lain hari. Anda tahu, dalam waktu dekat. Dan terima kasih.